Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 4? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Siti di Sentra Matematika. Nah teman-teman, ini adalah pekan ke-5 atau pertemuan kita yang kelima di semester ini. Dan semoga kalian tetap semangat ya belajarnya. Teman-teman, di pekan ini tema kita masih membicarakan tentang udara. Tapi topik kita sudah ganti ya, yaitu kita akan membahas tentang lapisan udara. Seperti biasa, sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika, Ibu Siti akan menjelaskan sedikit tentang tema kita pekan ini. Nah, teman-teman, lapisan udara adalah lapisan gas yang mengelilingi bumi. Kalian bisa perhatikan gambar di samping ini. Ini adalah bumi dan ini adalah lapisan udara yang mengelilingi bumi. Kita akan bahas satu-satu ya teman-teman, dimulai dari lapisan terluar sampai terdalam. Yang pertama ada eksosfer. Eksosfer adalah lapisan udara yang paling luar. Ini kalau digambar, ini adalah lapisan eksosfer. Kemudian ada termosfer. Nah, teman-teman, ini adalah termosfer, merupakan lapisan terluar nomor 2 yang berada di atmosfer bumi. Ya, teman-teman. Kemudian berikutnya ada mesosfer. Mesosfer merupakan lapisan udara yang berada di tengah-tengah. Ini kalau digambar, kalian perhatikan ini adalah mesosfer. Kemudian ada stratosfer. Stratosfer merupakan lapisan kedua terdalam yang berada di atmosfer bumi. Kalau digambar, kalian perhatikan ini adalah stratosfer. Dia adalah lapisan kedua dari dalam, ya, lapisan kedua dari dalam yang paling dekat dengan bumi. Dan yang terakhir ada troposfer. Troposfer adalah suatu lapisan udara yang menempel di permukaan bumi. Nah, ini adalah bumi. Nah, troposfer ini adalah lapisan udara yang paling dekat dengan bumi. Nah, itu tadi sedikit informasi tentang lapisan udara yang menjadi tema kita di pekan ini. Sekarang kita akan ke materi matematika. Nah, teman-teman, pekan ini kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil atau biasa disebut dengan KPK. Nah, sebelum kita mengetahui cara mencari KPK ini, kita harus tahu dulu beberapa definisi yang berhubungan dengan KPK. Yang pertama adalah kelipatan bilangan. Ya, teman-teman, kelipatan bilangan ini sudah Ibu pernah bahas di pekan pertama, ya. Jadi, kelipatan bilangan adalah penjumlahan dengan bilangan yang sama secara terus-menerus. Kemudian ada kelipatan persekutuan, ya. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, yang terakhir ini yang paling penting adalah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. KPK adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih dengan nilai yang paling kecil. Teman-teman, agar kalian dapat mudah memahami KPK ini, kalian harus tahu dulu kelipatan bilangan dan kelipatan persekutuan, ya. Kita akan bahas satu-satu dari 3 definisi ini. Yang pertama adalah kelipatan bilangan. Ingat, kelipatan bilangan tadi itu apa? Kelipatan bilangan adalah penjumlahan dengan bilangan yang sama secara terus-menerus. Misal, kita akan mencari kelipatan bilangan angka 6. Maka ditambah dengan bilangan kelipatannya, yaitu 6. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Kemudian 6
6 ditambah 6 lagi sama dengan 18. 18 ditambah 6 sama dengan 24. 24 ditambah 6 sama dengan 30. 30 ditambah 6 sama dengan 36 dan seterusnya. Ingat ya, kelipatan bilangan adalah penjumlahan dengan bilangan yang sama secara terus-menerus. Maka kelipatan 6 adalah 12. 6, Ibu Siti ulangi. Kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Oke teman-teman, paham sampai sini? Ini tentang kelipatan bilangan. Kita akan masuk ke definisi yang kedua, yaitu tentang kelipatan persekutuan. Nah, ingat tadi kelipatan persekutuan itu apa? Ya, kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Misal, Ibu Siti akan mencari kelipatan persekutuan dari 3 dan 5. Kita harus cari dulu kelipatan 3 dan 5. Kelipatan 3 berapa saja kelipatan 3? Ya, ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan 5. Kelipatan 5 itu ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Nah, dari kelipatan kedua bilangan ini, kalian sudah bisa tahu mana kelipatan yang sama. Ya, karena kelipatan persekutuan itu adalah kelipatan yang sama. Perhatikan, ada angka berapa saja yang sama di antara kelipatan kedua bilangan ini? Ya, ada angka 15, kemudian 30. Nah, ini sebenarnya kalau diteruskan masih ada lagi ya kelipatan persekutuannya, tapi sampai sini cukup juga untuk dipahami. Maka kelipatan persekutuan dari 3 dan 5 adalah berapa? Ya, 15 dan 30. Nih, 15 dan 30 adalah kelipatan yang sama antara bilangan 3 dan 5. Nah, itu kelipatan persekutuan. Sekarang kita akan ke kelipatan persekutuan terkecil. Nah, ini yang akan menjadi tugas kalian nanti ya. Maka dari itu, kalian perhatikan betul-betul. Nah, kelipatan persekutuan terkecil tadi itu apa, teman-teman? Ya, kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih dengan nilai yang paling kecil. Misal, Ibu Siti akan mencari KPK dari 4 dan 6. Nah, cara yang pertama, kalian harus mencari dulu kelipatan 4 dan 6. Ini adalah kelipatan dari bilangan 4, yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 6. Kelipatan 6 ada 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Nah, kalian perhatikan dari kelipatan kedua bilangan ini. Mana yang sama? Ya, ada 12, kemudian 24, kemudian 36, ada 48. Ya. Jadi, kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah 12, 24, 36, dan 48. Sebenarnya ini mungkin ada lagi yang sama, tapi sampai sini kalian pasti sudah cukup paham.
Nah, maka kita bisa mencari dari sini kelipatan persekutuan terkecil. Coba perhatikan, di sana ada kelipatan persekutuan yang sama dari 4 dan 6 adalah 12, 24, 36, dan 48. KPK adalah persekutuan terkecil, adalah kelipatan persekutuan yang paling kecil. Nah, dari angka ini yang mana paling kecil? Ya, yaitu 12. Oke, paham sampai sini teman-teman? Insya Allah kalian paham ya. Nah, untuk lebih mantap lagi, Ibu Siti kasih contoh satu lagi ya tentang KPK ini. Nah, misal Ibu Siti akan mencari KPK dari 5 dan 7. Ya, kita cari dulu kelipatan dari angka 5. Nah, yaitu 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Kemudian kita cari juga kelipatan dari angka 7. Yaitu ada angka 7, 14, 21, 28, 35, 42, dan seterusnya. Maka bisa kita cari ya teman-teman kelipatan yang sama. Ada 35, kemudian ada 70 ya. Kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah 35 dan 70. Maka kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 5 dan 7 adalah yang mana yang paling kecil? Ya, 35. Maka KPK dari 5 dan 7 adalah 35. Paham? Insya Allah kalian lebih mantap lagi ya. Nah, alhamdulillah materi hari ini selesai. Semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti. Sampai bertemu lagi pekan depan dengan materi yang berbeda. Dan Ibu Siti akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.